Ari Setiadi, Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Pro Jokowi alias Projo, akhir-akhir ini namanya ramai dibicarakan di media sosial. Projo merupakan salah satu organisasi relawan yang mengaku sebagai pendukung Jokowi selama 2 kali Pilpres, yaitu tahun 2014 dan tahun 2019. Seperti banyak pendukung lainnya, Projo mengklaim jika mereka yang paling militan terhadap Presiden Jokowi. Dengan moto mereka, menunggu komando Jokowi, merah kata Jokowi, merah kata Projo. Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Ini seolah-olah merekalah ormas relawan yang paling mempresentasikan sikap Presiden Jokowi terkait Pilpres 2024. Namun, benarkah Budi Ari ini benar-benar murni loyalis Jokowi? Apakah benar sikap Projo sudah merefleksikan sikap Jokowi seperti moto mereka? Nama mereka sih boleh-boleh aja Projo alias Pro Jokowi. Namun, akhir-akhir ini Projo telah memperlihatkan getar-getar asmaranya kepada Prabowo Subianto yang merupakan bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Getaran asmara itu sudah ditunjukkan oleh Projo ketika mereka dengan tangan terbuka menerima kunjungan dari tim pemenangan Prabowo 08 di kantor DPP Projo Pancoran Timur, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 6 Juli yang lalu. Tim pemenangan Prabowo kan memang lagi gencar-gencarnya mendekati sebuah orang yang punya kedekatan dengan Presiden Jokowi, termasuk putranya Jokowi sampai para relawan Jokowi. Usai disambangi oleh tim pemenangan Prabowo, Budi Ari mulai memberikan sinyal arahan dukungan Projo ke Prabowo untuk Pilpres 2024. Budi Ari meyakini bahwa Menteri Pertahanan tersebut adalah figur yang akan didukung oleh Jokowi. Projo pun sudah mulai melempar pujian kepada Prabowo sebagai sosok patriot sejati, pemersatu bangsa. Ini jelas menunjukkan bahwa Projo sudah mulai bermanuver untuk kepentingan Pilpres 2024 dari yang tadinya mendukung Jokowi, sekarang telah beralih ke Prabowo. Bahkan, relawan Projo di sejumlah daerah sudah mantap memberikan dukungan mereka ke baca pres dari Gerindra ini. Mengaku sebagai militan Jokowi, tapi kok sekarang mendukung bakal calon presiden dari Partai Gerindra? Masa militan Jokowi lupa kalau Jokowi ini berasal dari partai mana? Padahal, hampir seluruh masyarakat Indonesia juga tahu kalau Jokowi ini kader Partai Banteng Bermoncong Putih PDI Perjuangan. Semua orang juga tahu kalau PDI Perjuangan ya dukungnya bakal calon dari internal partai mereka sendiri, yaitu Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan oleh Ketua Umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Sebagai seorang kader partai, sudah punya kewajiban untuk menjalankan keputusan partai. Dan itu juga berlaku di semua partai, tidak hanya di PDI Perjuangan. Masa orang sekelas Budi Ari tidak tahu? Padahal wakil menteri loh, bukan jabatan abal-abal. Katanya, menunggu komando Jokowi, menunggu perintah Jokowi. Merah kata Jokowi, merah kata Projo. Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Padahal, Pak Jokowi ini sudah jelas merupakan sosok yang punya karakter kuat, punya prinsip, dan selalu tegak lurus terhadap partai di mana ia digembleng dan dibesarkan. Mana lagi kalau bukan di PDI Perjuangan. Saya secara pribadi yakin bahwa presiden yang saya cintai ini sama sekali tidak ada DNA seorang pengkhianat, bukan seorang pembelot, bukan pula seorang oportunis
yang bisa merubah kebijakannya demi kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya. Apalagi sejarah hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan ini sudah terjalin hampir 20 tahun. Bukan kader kemarin sore yang tiap kali pilpres akan menjadi kutu loncat dari satu partai ke partai lain. PDI Perjuangan adalah kendaraan politik yang sudah mengantarkan 7 kemenangan untuk Pak Jokowi dan keluarganya. Mulai dari memenangkan Jokowi sebagai wali kota Solo sebanyak 2 periode, kemudian mengantarkan Jokowi menduduki kursi gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, PDI Perjuangan kembali mengantarkan kemenangan kepada Jokowi di tingkat nasional sebagai Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 kali. Ditambah lagi, PDI Perjuangan juga mengantarkan kemenangan kepada putra Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, sebagai wali kota Solo. Dan mengantarkan kemenangan kepada menantunya Jokowi, Bobi Afif Nasution, sebagai wali kota Medan. Sejarah panjang 7 kemenangan ini untuk Jokowi dan keluarganya ini dipersembahkan oleh PDI Perjuangan sebagai partai dengan dukungan seluruh kader dan simpatisan partai. Jadi, saya secara pribadi percaya bahwa dalam lubuk hati Pak Jokowi tidak akan pernah melupakan sejarah panjang dan ikatan kuat selama hampir 20 tahun ini, yaitu antara dirinya dengan PDI Perjuangan. Saya juga yakin Jokowi pasti hanya satu nafas sebagai kader partai yang menjalankan amanat Kongres melalui keputusan Ketua Umum partainya yang telah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Tidak ada yang tidak tahu kalau Jokowi berasal dari PDI Perjuangan. Sebagai anak ideologis PDI Perjuangan, Jokowi akan selalu tegak lurus pada partainya. Tidak mungkin Jokowi mendukung baca pres dari partai lain. Siapapun yang meragukan kesetiaan Jokowi pada partainya, sama saja telah menghina Jokowi. Presidenku bukan orang seperti itu. Loyalis sejati Jokowi tak akan pernah menghina ataupun meragukan kesetiaan Presiden Jokowi pada partai tempat ia bernaung. Jika Budi Ari menganggap bahwa gestur Jokowi sesungguhnya lebih nyaman dengan Prabowo ketimbang kepada Ganjar, hey, itu hanya persepsi pribadi Budi Ari. Sikap Projo dan Budi Ari sama sekali tidak merefleksikan sikap Jokowi. Tidak masalah jika Budi Ari ini mau membawa organisasinya mengalihkan dukungannya di luar PDI Perjuangan. Karena memang Budi Ari bukan kader PDI Perjuangan. Ini negara demokrasi. Budi Ari dan projonya bebas mendukung Prabowo ataupun Anies Baswedan sekalipun. Bebas. Beda pilihan politik itu hal biasa di negara demokrasi. Tapi Budi Ari harus ingat, nama organisasi yang Anda bawahi masih ada embel-embel nama besar Presiden Jokowi. Projo sudah tidak layak, tidak boleh menggunakan embel-embel nama Jokowi jika dukungan kalian sudah diarahkan ke Prabowo Subianto. Tidak etislah nama Projo singkatan dari Pro Jokowi, tapi dukungannya ke bakal calon presiden lain. Secara etika, nama yang ada embel-embel Jokowi tersebut perlu dirubah atau diganti dengan nama salah satu capres yang kalian dukung dong. Ya dong, masa pro Jokowi tapi dukungnya orang lain? Bahkan di media-media, Projo sudah berulang kali mengatakan ada getaran-getaran cinta pada Prabowo. Jadi tunggu apa lagi sih? Kalau memang udah cinta, apalagi sih yang ditunggu? Gantilah nama organisasimu, Budi Ari.
Deklarasikan saja secara resmi dukungan Anda dan organisasimu ke capres pilihanmu, seperti halnya yang dilakukan oleh Noel dan Jonah. Jangan lagi mengatasnamakan Jokowi jika kalian sudah merapatkan diri ke Prabowo. Jangan lagi membangun framing kalau Jokowi mengerahkan dukungannya ke partai lain. Stop it. Apa yang Anda lakukan hanya merendahkan sosok presidenku. Masyarakat saat ini sudah cerdas. Setiap orang bisa dengan leluasa mengakses track record atau rekam jejak projo yang tidak konsisten, selalu berubah-ubah, mengikuti arah angin. Kalau dalam bahasa saya nih, di mana ada tempat sejuk, disitulah ia duduk. Yang artinya, di mana ada tempat yang menguntungkan untuk dia, di sanalah ia berpihak. Bagi yang lupa atau belum tahu rekam jejak projo, maka dengan senang hati saya akan ingatkan kembali di sini. Pada saat pasca Pilpres 2019, Projo sempat melakukan konferensi pers menyatakan akan membubarkan diri karena mereka kecewa dengan proses rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo, yaitu pada, kalau nggak salah, konferensi persnya pada tanggal 23 Oktober 2019. Projo menentang keras Prabowo yang diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi. Pada saat itu, mereka pasti sangat kecewa karena Prabowo yang sebelumnya menjadi lawan politik mereka malah mendapatkan jatah menteri dan masuk ke kabinet Jokowi. Akan tetapi, Ketua Umum Projo yang telah membela Jokowi tidak mendapatkan jatah menteri. Itulah sebabnya Projo sampai mengancam akan membubarkan diri saat itu. Presiden Jokowi tentu mempunyai pertimbangan sendiri, tidak mungkin menyerahkan sebuah jabatan menteri kepada orang yang tidak dianggap kompeten. Ini negara, bos. Tidak bisa dipertaruhkan dengan sembarangan memilih menteri, apalagi orang seperti kamu. Dan ternyata ancaman Projo itu seperti sebuah parodi. Karena mereka pamit hanya untuk kembali. Niat Projo untuk bubar jadi batal setelah Presiden Jokowi memanggil sang ketua umum ke istana kepresidenan. Dan pada akhirnya Budi Ari menerima jatah juga, yaitu sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi atau DPTT. Dan pada hari pelantikannya di Istana Negara pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2019, Budi Ari berkata, "Kami mau pamit, tapi ditugaskan lagi. Ya mau gimana?" Gitu kata Budi Ari. Terus dia juga mengatakan bahwa sudah ada cinta sedikit ke Prabowo. Kita mundur lagi ke tahun 2014. Budi Ari juga pernah mengatakan bahwa presiden selanjutnya harus bukan pelanggar HAM masa lalu. Dan pada tahun 2018 yang lalu, orang yang sama juga pernah mengatakan bahwa jangan novel fiksi Ghost Fleet dijadikan referensi untuk pidato politik. Pernyataan Budi Ari itu sebagai kritik terhadap pernyataan Prabowo yang bilang kalau Indonesia akan bubar. Ya, begitulah track record atau rekam jejak inkonsistensi dari seseorang yang mengaku sebagai relawan Jokowi. Seseorang relawan yang lebih Jokowi dibanding Jokowi itu sendiri. Silakan para sahabat Kanal 3 menilai sendiri. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.